Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga kita ada joran Daido Carnivore yang kemarin udah bikin video pendek, tapi ada beberapa teman-teman juga yang Bang review panjang lah kalau bisa biar bisa lihat kurva bendingnya di sudut horizontal ya. Biasanya seperti itu. Nah, kebetulan ya, Qadarullah yang datang ke tempat kita ini ada dua tipe, baik itu spinning ataupun backcasting dengan power yang berbeda. Tapi kalau panjangnya memang sama, hanya di 662 atau sekitar 2 meter kurang dikit. Yang spinning 715, yang BC 817. Terus bagusnya untuk joran ini dia punya fitur-fitur terbaru lah kalau yang saya rasa ya. SS300 RHC jadi blank terbarunya juga dengan twist X karbonnya terus dengan guide-nya Fuji ya. Dan ini Fujinya juga Alconite. Didesain untuk casting, jadi kalau untuk di kolam selama kalian nyaman ya bebas-bebas aja. Tapi umumnya ini dirancang untuk kegiatan di alam liar ya atau casting lah dengan umpan-umpan AI, artificial lure ya, umpan-umpan buatan ya kayak minnow atau kodok atau apa untuk toman misalkan. Dan kalau untuk kemasannya kurang lebih seperti ini, kemasan soft touch yang bagus sekali menurut saya. Terus dia tidak ada sekat ya, nggak ada depan belakang. Kita langsung keluarin aja untuk tipe spinningnya. Nah seperti ini. Terus yang tipe bait castingnya juga kita coba keluarkan dulu. 662 atau 2 meter. Ini keren sih tampilannya, bisa dibilang sedikit vintage tapi modern. Dengan X-Wrap-nya itu jadi modern. Dan saya lupa ini tagnya udah saya lepas. Nah untuk tagnya seperti ini. Ini kan bukan bukan baru banget datang ke sayanya ya, udah ada beberapa hari yang lalu udah bikin video pendek. Dan di situ juga saya udah semi review ya, bisa dibilang review tipis-tipis. Ini dapat tagnya, ini menggunakan Alconite ring. Tapi tagnya kita lepasin aja. Dan kita akan coba lihat dulu dari tipe spinning. Kita lihat secara detail di bagian gagang. Ini plastiknya belum saya buka ya. Dia menggunakan cork di bagian gagangnya atau gripnya. Jab style modelnya di belakang ini ada Eva hitam. Ini cork. Dan reel seatnya menggunakan reel seat dari Daido. Cakep dengan tulisan Daido Fishing Engine Ring. Pengunci di depan. Dan untuk penguncinya ini ada aksen karbonnya. Tapi frame dasarnya dia aluminium. Kayak gini. Ini reel seatnya bisa bilang dari Daido. Dia pakai warna doff. Cakep sih menurut saya ini enak. Dan pengunci depan ini umum disukai sama banyak angler di Indonesia. Ada juga yang suka belakang tapi itu kan kembali ke selera. Lalu di depannya lagi kita lihat blanknya. Dia ada tulisan atau dekal-dekalnya atau spesifikasi dari joran ini dengan blank SS300 RHC. Ini cakep banget blanknya, saya suka. Terus ini ada logo Daido, tipenya, ini powernya 715, 662 panjangnya carnivore. Di bawah ada umpannya ya. Kalau di sini umpannya maksimal 25 gram. Untuk joran 715 ini besar loh. Biasanya joran 715 itu yang saya tahu sih nggak sampai 25, mungkin ada di sekitar 20 atau di bawahnya. Kalau ini sampai 25 gram, jadi untuk ngelempar juga harusnya bagus. Powernya di 10 kilogram, actionnya medium light. Nah ini blanknya full X-Wrap, sangat terlihat dan sangat terasa sekali. Cakep sih ini, emang keren. Terus kalau ada yang udah lihat video pendeknya juga, ya nantilah kita ulas lagi. Di sini ada tulisan Fuji komponen dengan ring Alconite. Ini ada tulisan Fujinya. Dan ring Alconite itu yang saya bilang dia dominan lebih ke warna kebiruan ya. Bukan kayak fuzz light sih, tapi kalau di kamera saya ini hitamnya ada sedikit semi-semi biru gitu. Kalau yang oxide itu kelihatannya agak-agak merah. Contohnya ini ya. Saya ambil Daido Emperor Black Mamba ini. Emperor Black Mamba ini masih pakai oxide. Kalau oxide itu kelihatan agak merah sedikit ya. Ada coklat-coklat gitu. Itu yang tipe oxide-nya. Ini sekedar contoh aja ya. Dan untuk di bagian depannya kalau kita perhatiin juga sama seperti ini. Di bagian depan dia full X-Wrap ya. Spiral guide, hollow carbon. Ini menggunakan blank hollow. Guide-nya tipe KL ya, KL tipe yang tinggi ya, KLL, KLH, KLM. Nanti kita akan coba identifikasi juga karena udah saya serap datanya. Full X-Wrap dan stiker ini kita akan coba lepas dulu ya. Biar enak aja, polos ngelihatnya. Nah, untuk cincinnya yang tipe spinning ini kalau nggak salah ada 8 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buah di bagian topnya seperti ini. Dia menggunakan tipe F ya. Dengan Alconite ring. Kelihatan kok dari keramiknya. Ini Alconite ya. Full Alconite seluruhnya. Kurva bending tipis-tipis. Belum kelihatan tapi ini stiff. Bisa dibilang cukup kaku dengan action cenderung fast taper. Terus kita lihat yang tipe bait casting. Seperti ini. Yang tipe bait casting juga sama. Di belakang dia pakai Eva hitam. Ada Eva cork, masih ada lapisan plastiknya. Di sini juga pakai cork ya. Jab style, special made for castinger. Ini reel seatnya Daido. Yang ini ada embossnya Daido.
penguncinya di atas. Di bawah ada Daido Fishing Engineering, ada carbon tube-nya juga, ini bagus. Di bagian penguncinya juga sama, ada apa? Aksesoris karbon sama penguncinya di aluminium ya. Bagian grip penguncinya. Lock seat-nya. Ini cakep sih. Nanti dibilang cakep-cakep terus. Tapi memang suka banget sih. Dari pertama megang, buka, cek backbone, lurus, 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 langsung andai. Langsung saya coba validasi ke beberapa teman-teman yang review juga, ternyata backbone-nya lurus, 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 lurus. Mudah-mudahan sih ini lurus semua. Tapi kemarin ada satu dua komentar ya. Yang saya agak miring dikit, tapi it's okay. Yang jelas jorannya bagus. Dekalnya sama ya. Dekalnya sama Carnivore, Daido. Terus ini powernya. Di bawah tipenya bed casting dengan lure weight-nya sampai 30 gram. Untuk 817 ini bisa jadi lure weight-nya setara 10-20 kemungkinannya. Nanti saya nggak pegang yang 10-20. Dan power di 12 kilo, actionnya medium. Tapi kalau tapernya kerasa fast. Nah, di depan juga ada Fuji komponen, terus dia menggunakan cincin Alconet juga. Untuk frame-nya biasanya kalau tipe BC itu pakai LN atau mungkin MN ya, saya lupa LN atau MN. Nah, kalau yang ini saya lihat ini apa? Bukan KW, bukan. Saya mau nyebut KWAG gitu ya, atau nyebut KW dan disangkanya KW barang bekas, bukan. Ini tipe KW, ada LKW, ada KW, ada MN, ada LN. Nah, kalau yang saya lihat sih ini tipe KW. Jadi KWAG dengan Alconite keramik dan ukurannya nanti kita bacain juga ya. Blanknya sama full X-wrap, hollow di bawah, hollow di atas. Ya, jadi ini full hollow, ringan sekali. Dan di bagian untuk tipe bed casting ya, di bagian sambungan joinnya, ini ada satu guide lagi. Total guide-nya ada 10 biji. 1, 2 di bawah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu untuk yang bed casting dari Daido Carnivore. Ini kalau saya pribadi ya, ini sebagai asumsi aja. Bisa dibilang ini joran paling worth it sih. Kalau dari Daido dengan blanknya, dan nggak tahu nih kalau teman-teman ada yang pernah dengar suara blank yang misalkan di joran custom lah. Joran custom itu blanknya suaranya nyaring-nyaring ya. Ini juga sama. Ini saya pernah spill di video pendek, tapi ini saya nggak bisa ngejatuhin di sini karena ini ada alas. Di sini juga ada alas. Yang enak itu di sebelah kanan saya. Ini sebelah kanan. Itu suara blanknya garing banget. Di sini ada saya beberapa blank yang kayak gitu, dan itu powernya bagus ya. Jadi kering banget, bisa dibilang kepadatannya luar biasa dari blank ini. Itu yang saya suka, makanya saya langsung dari pertama pegang rasa-rasa udah langsung ini feel-nya cakep banget. Dan untuk X-wrap-nya juga di sini kelihatan sampai di bagian join ya. Di bagian join sini ini kelihatan X-wrap-nya sampai ke dagingnya, bisa dibilang seperti itu. Dan kalau nggak salah juga kemarin Mas Dean juga udah sedikit review. Kalau Mas Dean memang spesialis langsung dicobain. Kalau Bang Andi ya, Bang Andi udah pasti cobain. Nah, kalau saya kan memang banyak yang review karena saya mancing di sini pertama boncos mulu, yang kedua ya agak-agak susah sih spotnya. Jadi ya kadang-kadang saya mancingnya. Ini ya, kelihatan sekali X-wrap-nya sampai di bagian join. Jadi sampai ke dagingnya, kurang lebih seperti itu. Ini bagus. Dan kalau untuk harganya yang saya tahu ada di 500 sampai 600 ribu. Tergantung akun masing-masing. Udah saya upload juga di video panjang, di beberapa marketplace ya, yang emang saya juga punya akun di sana. Ini bisa kalian beli di situ atau di sini juga bebas ya, nanti di keranjang video ini. Terus untuk beratnya, kalau kita coba timbang aja, saya inginnya agak cepat, tapi jorannya ada dua. Dan kita akan coba lebih cepat. Di sini ada timbangan ya. Saya pakai dus sebagai ganjel dan saya nolkan dulu. Kita timbang dari yang tipe spinning 715662. Beratnya ada di 104 gram. Ini ringan banget. Rasa-rasa joran UL ini, karena joran UL rata-rata ada yang 96 sampai sekitar 110 pun ada. Dan ini untuk yang bed casting 817 dengan blank yang cukup tebal, hampir sebesar kelingking orang dewasa. Beratnya ini nggak sampai 120. Hanya 115 gram, sudah tidak ada aksesoris tag dan lain sebagainya. Ini ringan banget. Saya pernah nemuin joran-joran ringan gini memang di beberapa brand-brand pabrikan lah, bisa dibilang kayak gitu. Itu gokil dan rasanya juga nyaman sekali. Kebayang sih ini juga kalau saya pakai ini nyaman. Terus kalau untuk panjangnya, kalau kita coba ukur ya. Di sini untuk panjang terlepas mungkin sekitar 1,10 meter biasanya. Nanti kita coba ukur. Nah, panjang terlepas segini, nggak nyampe ya. 102,5 untuk panjang terlepasnya. Kalau untuk panjang gagangnya ada di sekitar 36 cm. Dan reel seatnya ada di sekitar 28, 29. Kalau biasanya sih nanti terkuncinya agak maju ke depan, misalkan seperti ini.
Nah, ini tengah-tengahnya jadi di 29 untuk di bagian real sheet-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk detailnya lagi, ini bisa dibilang elegan, klasik elegan dengan corknya. Saya suka. Kemarin ada yang komen, kenapa pakai Eva putih, coba Eva hitam. Perasaan ini coklat ya. Ya, itu juga memang ada satu komentar yang mungkin kurang setuju dengan pemilihan ini, tapi itu kembali ke selera. Nah, kalau untuk di bagian wrapping cincin dia pakai hitam silver. Nah, untuk di bagian bed casting juga sama ya, di bagian apa panjang bed casting kurang lebih panjangnya sama ya, sekitar 102, 103 kurang lebih itu, 103. Untuk di bagian real sheet-nya ini kalau saya coba cek sama di 36 cm juga, dan di bagian tengah-tengah real sheet-nya sekitar 29, 29 ya 2930 lah. 2930. Terus untuk balancingnya itu mah nanti ya di area yang lebih luas. Kita coba ukur diameter dulu kali ya. Diameter dari bagian top section 715. Di sini dia pakai ukuran 1,8. Terus di bagian sambungannya di sini dulu ya. Di sini ada di 6,5, di sini 6,8. Jadi dia memang lebih besar sedikit di sini ya. Betul 6,8. Ini 6,5. Ini di ya 68 ya, 68. Di bagian bawah ini di 6,7. Ya, 6,7. Di sini 6,8 di posisi yang nahannya, 6,9. Tapi di sini sekitar 6,6 ternyata ya. Dan kalau untuk ketebalannya, sebenarnya di sini bisa kita kurang-kurangin ya. Kalau misalkan tadi di luar 6,7, di dalam kalau kita coba ukur ada di 5. Nah, 6,7 kurangi 5, 2,7 bagi 2, 1,35 secara matematik. Tapi kalau kita coba cek tipis-tipis ketebalannya seperti ini saya coba ukur ada di 1 mili ya. Ada di 1 mili. Jadi, apakah pengukuran saya yang kurang tepat ketika diginiin gitu kan? Ini bisa aja beda ya. Nah, tapi di sini memang yang saya ukur ada di sekitar 1 milian, yang saya lihat juga ada di sekitar 1 mili. Kalau kita ukur seperti ini, ya. 0,9, 0,9, 0,8, kita cari lagi. 0,8. Oh iya, salah saya, bukan 1,35. 6,7, sorry ya. 6,7 dikurangi 5, 1,7 bagi 2, 0,85. Sorry, saya salah ngitung ya. Jadi ini ada di sekitar 0,8, 0,9, bukan harus 1, nah, seperti ini ya, ada 0,7-nya, ada 0,8-nya. Tergantung ketika saya ngasih tekanannya seperti apa. Tapi itu masuk kategori yang cukup tebal menurut saya. Dan ringan, karena memang ada yang tebal banget tapi kerasanya berat. Saya kemarin-kemarin waktu casting pakai joran hollow, ada yang hollownya tebal, tapi emang cukup melelahkan karena berat jorannya juga kerasa gitu ya. Balancingnya juga berasa. Nah, terus di bagian bawah ya, di bagian bawah ini kalau kita coba ukur ada di sekitar 0,6, 0,7. Nah, di bagian yang tipisnya. Tapi kalau kita coba ukur dengan perhitungan, di dalamnya ini 6,6, 6,7 ya. 6,7 di luarnya 8. 8 sama 6,7. 1,3 bagi 2. 1,3 bagi 2, 0,65. Dan ini dapat juga sekitar segitu ya. 0,6. Bentar. Nah, ini saya cari yang paling tipis untuk ininya. Kan ada resinnya. Ya, sekitar 0,6, 0,7. Itu untuk di bagian sambungannya. Terus di bagian bawah, ini ada di sekitar 10 mm. Di bagian pangkal juga ada di sekitar 11 mm. Jadi emang blanknya bisa dibilang ideal banget dari belakang ke depan mengecil. Dan ini tipe sambungan jalu di depan. Nah, untuk tipe BC-nya kalau kita ukur ini 817 LB. Saya nggak ingat data yang sebelumnya. 817 ini ada di 2 mili depannya. Terus kalau di bagian sini kita cek ada di 6,5. Di bagian penahan ini ada di sekitar 7, 7,1. Terus di bagian belakang ada 7 mili. Jadi sekitar 0,1 untuk toleransinya. Dan kalau kita cek dalamnya ada di 5,5 dikurangi 7 dikurangi 5,5, 1,5. 1,5 dibagi 2, 0,75 kan hitungannya. Kalau kita cek seperti ini, ya betul ada di 0,75-an, kurang lebih seperti itu. Saya cari titik lainnya, sama ya, ada di 0,7 juga, ada di 0,76. Jadi insya Allah rata sih untuk blanknya, ketebalannya. Nah, untuk di bagian bawah tipe BC 817,
Kalau kita cek dalamnya ada di 7, luarnya ada di, oh ini resinnya tebel. Ini agak susah, nggak akan keukur, tapi kalau saya ngukur dari sini yang nggak ada resinnya, 8,3 dikurangi 7, 837, 13. Berarti kurang lebih 0,6 juga, 0,6 atau 0,7 lah kurang lebih ya. Ya, betul ada di sekitar 0,6 ketebalan blank bawah, tapi rigid banget, kaku sekali, keren. Terus di depan pangkal resit 10,7, di belakang 11,7. Ya, kurang lebih sama. Ini juga tadi di angka 11, tapi plus minus karena ini hanya berbeda satu ukuran ya, 715 ke 817, tapi memang ada perbedaan ukuran blank. Jadi ini bagus, bukan satu blank yang dipakai di ukuran sana, ukuran sini, ukuran sana, ukuran sini. Kurang lebih seperti itu untuk detailnya, dan untuk ring guide-nya di sini saya bacakan aja. Ternyata videonya jadi panjang ya. Untuk ring guide-nya tipe spinning ini dia pakai CCKL AG20H dengan outer diameter 18,3, inner di 14,4, tebal 3,2. Nah, untuk ring keduanya ini ada di CCKL AG12H yang saya dapetin datanya ya. Outernya 11,5, inner 85, tebal 2,5. Di depannya yang ketiga dari belakang ini CCKL AG 8M dari ketinggian ininya ya. Guide-nya kan ada L, ada M, ada H. Kalau yang ini tadi H, ini M. Ini dengan inner 8 kalau ringnya. Dalamnya ada di 5,6 dan tebalnya 1,9. Di sini CCKL AG 6L. Ini yang tipe low profile atau yang lebih pendek. 6L dia pakai ukuran 6,1 untuk ringnya. Dalamnya di 4, tebalnya 1,7. Di sini dia udah ganti frame-nya udah pakai CC KTAG. Ini yang saya lihat ya, KTAG. Tipenya KT Alconite Guide ya. Ukurannya nomor 6 sama kayak ini 61, 4 dan 17. Yang di ke-6 sama ke-7 dari belakang ini kembar. Dia pakai CC KTAG 5,5. Nah, dengan outer 5,3, inner 3,5, tebal 1,4. Di depan dia pakai tipe FAT. Kalau yang oxide biasanya FOT. Jadi ini frame-nya F, keramiknya Alconite, dan tipenya top. Ukurannya 5,5 strip 1,8. Nah, untuk yang bed casting di sini saya coba bacain aja. Di belakang dia pakai tipe KW ya, KWAG, CC KWAG yang saya analisa. Ukurannya 10 dengan outer diameter 98, inner 72 dan tebal 2,2. Yang kedua masih KWAG juga dengan ukuran 8 dengan speknya 8 mili di luar, 5,6 di dalam, 1,9 tebal dari keramiknya. Lalu yang ketiga di sini ada CC KWAG 7, masih frame KWAG ya. Jadi kalau yang tipe KW itu dia agak maju ke depan guide-nya ya. Enggak tegak lurus dari joran, jadi dia agak miring ke depan. Kalau yang MN itu tegak yang saya tahu, LN juga tegak. Nah, ini KW ukurannya 7 ya. Nanti teman-teman baca aja di sini. Di depan udah pakai KT lagi. Ini udah berubah ke KTAG ukurannya 6. Terus di sini ada KT 5,5. Di depannya ada 1, 2, 3, 4 cincin kembar. Yang ke 6, 7, 8, 9 ya dari bawah. Ini dia pakai CCKTAG 5. Nah, terus di bagian depan top dia pakai FAT tapi kembali ke ukuran yang di belakang sini atau ukuran 5,5 dengan outer diameter 5,3, innernya di 3,5 dan tebal 1,4. Itu untuk data-data spesifikasi ring guide yang diterapkan di joran Daido Carnivore baik itu spinning ataupun bed casting. Nah, selanjutnya kita akan coba cek balancing, cek bending, sama mungkin apa ya, balancing, bending, sama backbone biasanya. Kita cek di video berikutnya. Oke, kita lanjutin videonya ya. Dan di sini kita akan coba cek bending, cek backbone, sama cek balancing dari joran Daido Carnivore yang kita pegang, yaitu spinning 715 dan BC 817. Pertama kita akan coba cari balancingnya dulu ya. Untuk balancingnya di sini saya cobain ke si Karyotopia dulu. Untuk tipe spinning, karena ini yang paling mudah cek balancingnya. Kalau tanpa reel ya kurang lebih ada di depan ya, di logo Carnivore seperti ini. Ini tanpa reel. Kalau dengan reel itu akan mundur sedikit ya. Dan ini bisa dibilang gagangnya panjang banget enggak, pendek banget juga enggak. Biasanya kalau yang agak panjang tuh sampai ke 40. Kalau ini kan 36 di ujung, sekitar 30 di bagian reel seatnya. Untuk balancingnya dengan reel berat 180-an gram. Ini ada di ujung pengunci atau di bagian blank ujung sini ya. Nah, ini untuk balancingnya. 715 lb joran, 105 gram, reel 107 gram. Ini enak menurut saya pribadi. Dan kalau untuk tipe bed casting atau misalkan Bang kalau dengan reel yang harga beratnya 200 gram, contohnya ini Caribbean ukuran 2000 ya. Dia 200 gram lebih dikit lah kalau nggak salah. Saya lupa ingat.
Untuk balancingnya dia ada di bagian pengunci. Nah, pas di bagian grip pengunci. Kurang lebih seperti ini. Jadi dengan reel yang lebih berat, dia lebih mundur sedikit. Istilahnya lebih dekat ke genggaman kita. Tapi ini nggak jauh kok dari genggaman. Menurut saya ini bagus. Dan untuk lemparan juga power dari jorannya itu seru sih. Bisa dibilang keren. Untuk long cast itu bisa dibilang mudah. Nah, untuk yang tipe BC agak susah nih. Kenapa? Karena BC akan muter ya. Tapi kalau kita tanpa reel kurang lebih ada di sini. Di tulisan C. A ya, di tulisan A dari dekal karnivornya. Dan kalau kita pakai reel Daido Predator Pro 2, nah sebetulnya kalau teman-teman yang lain udah bisa ngebalancing pakai Daido apa sih namanya, Pegasus Air ya. Nah saya kan nggak pegang. Nah ini kan penguncinya tidak nutup semua, jadi balancingnya ada di sekitar 30 cm di reelnya. Kalau kita coba cek balancingnya, dia sama kayak tadi, yang spinning pakai reel 200 gram. Ada di bagian pengunci. Ini untuk balancingnya. Menurut saya juga ini nyaman, karena kalau kita pegang, ujung telunjuk ada di depan sini ya, ini juga masih bisa ngontrol dengan baik. Tapi umumnya kalau kita mau santai juga ini enak, balancingnya bagus. Kenapa saya bilang agak susah? Karena muter ya, seperti inilah. Karena reelnya akan berputar, sedangkan kita menggunakannya itu kan di depan sana, di atas ya, bukan di depan. Itu untuk balancingnya. Terus kalau untuk bending ya, kita bending dulu yang versi spinning kali ya. Yang versi spinning atau yang BC dulu deh ya. Untuk yang BC kurang lebih seperti ini. Ini kurva bending kalau saya bending pakai tangan tanpa ada takaran berapapun bebannya. Ya saya juga nggak tahu ya, kurang lebih kayak gini. Tapi yang saya rasain ini stiff banget, ini kaku. Cenderung yang saya bilang ini fast taper actionnya. Enak banget, jadi buat mecut-mecut umpan yang berat, dan lure weightnya juga ini kerasa lebih tinggi daripada spek joran yang lainnya. Ini menurut saya oke. Dan kalau kita coba pakai berat atau pakai beban, mungkin teman-teman berharapnya pakai itu kali ya, pakai tali kali ya. Kalau kayak gitu nanti akan kita rakit dulu. Dan sekarang kita akan lihat bending dulu yang spinning 715. 715 kurang lebih seperti ini. Feel-nya nggak jauh beda, tapi memang kerasa lebih lentur sedikit. Cenderung fast taper tapi masuk kategori medium fast juga ya, karena di bagian sini guide ke berapa nih, 1 2 3 dari bawah dia masih ada tekukan kalau saya kayak gini. Nah ini cenderung medium ya, medium lah bisa dibilang. Nah untuk backbone-nya kita cek backbone dulu. Mungkin teman-teman yang udah lihat di video pendek, ini backbone-nya bagus semua ya. Saya mundur sedikit, agak panjang jorannya. Nah untuk backbone-nya yang spinning ini oke pisan, bagus pisan. Nah saya ke atas kamera ya, semoga nggak ngeblur. Ini kalau saya putar-putar juga dia kembali lagi. Jadi kalau ngecek backbone kayak gini tuh, kalau kita pegang cincinnya di depan, ya iya dia bisa, istilahnya bisa kita akalin lah backbone. Sedangkan ini saya nggak ngakalin backbone-nya ya, memang bagus gini ya, lurus banget. Biasanya ada 2 backbone, kalau ini nggak ada. Jadi benar-benar hanya ada 1 di bawah sini. Ini keren yang spinningnya. Kalau yang tipe BC kita cek backbone-nya kurang lebih seperti ini. Nah ini yang backbone yang tipe BC. Saya putar-putar juga dia kembali lagi seperti ini. Saya cari backbone lawannya, ini ada. Yang BC ini ada backbone lawannya. Nah kalau ada di garis atas atau di garis bawah, ini dua-duanya. Yang penting di tulangnya itu oke sih menurut saya. Jadi yang saya tahu juga kabarnya joran ini itu seluruhnya di QC ulang. Walaupun mungkin faktanya ada aja yang miss sedikit. Tapi sejauh yang saya tahu ini overall banyak memuaskan, dan beberapa teman-teman yang komen juga, lempeng bang, bagus. Itu keren sih. Nah mungkin kalau untuk bending pakai beban, di sini saya akan coba pakai setengah kilo aja ya. Pakai setengah kilo, tapi saya akan coba rakit dulu supaya ada talinya. Cuma yang tipe BC saya lagi minjem reel orang yang ada talinya, biar gampang aja ngerjainnya. Soalnya kalau yang Predator Pro 2 itu lagi kosong talinya. Di sini saya akan rakit dulu, masukin tali dulu ke cincinnya. Nanti kita akan coba lihat kurva bending dengan beban, dengan set tackle yang lengkap. Oke, kita skip dan saya fast forward dulu untuk prosesnya. Oke, yang pertama kita akan coba bending itu yang tipe spinning ya. Di sini udah saya pasangin talinya semua ke bagian cincin, dan kita pasang aja snapnya ke bagian pemberatnya atau metal jignya. Nah, kita simpan dulu di bawah sebentar. Kita pakai reel Shikari Utopia ini yang ada talinya setelah spooling kemarin. Kurva bendingnya kalau kita kasih beban di depan
kurang lebih seperti ini. Semoga kelihatan sama teman-teman. Dan ini sensitif sekali menurut saya. Terus powernya juga enak. Ketika saya simpen di bawah, bendingannya kayak gini. Saya naikin ke atas pun, bendingannya tetap. Jadi bisa dibilang dia ngikut ya. Kalau yang lemes kan bisa dibilang ketika diangkat, ya malah ujungnya yang turun ya. Terus kalau dari samping, kurva bendingnya seperti ini ya. Saya pendekin dulu bentar. Agak susah nih. Nah ini kalau dari samping. Jorannya panjang ya, 662 sekitar 2 meter. Kurva bendingnya kurang lebih seperti ini untuk beban sekitar 6 kilo. Menurut saya ini ganteng banget ya, kurvanya asik. Di bagian sambungan ngikut tapi tipis karena memang bebannya belum terlalu berat. Di bagian bawah masih kehitung lurus. Dan ini menurut saya oke. Kalau saya naikin ke atas juga dia tetap ngikut ya. Jadinya bagus. Kalau saya lurusin gini, dia seperti ini. Kalau saya naikin sampai sekitar 60 derajat, dia masih ngikut. Dan tangan saya udah mulai tremor. Itu untuk kurva bending yang tipe spinning 715. Nah, kalau untuk yang bed casting, kita akan coba pasang aja. Kita simpan dulu ini. Yang spinning dan ini tambarnya. Udah kita matiin. Ini ada tali leader sedikit ya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba cantolin dulu. Snapnya kunci dulu. Nah, ini yang bed casting. Karena backbone-nya bagus, bisa dibilang ini confidence. Tapi tempat saya juga nggak luas, jadi saya hanya bisa ngetes tipis-tipis ya. Dengan beban setengah kilo, bisa dibilang ini kurvanya sedikit sekali. Kalau mudah-mudahan kelihatan ya sama teman-teman. Saya angkat ke atas pun dia masih ngikut, masih naik. Bagus untuk blanknya. Dan kalau dari samping, nah seperti ini ya. Kenapa bang nggak 1 kilo? Saya nggak akan kuat nahannya. Kalau satu tangan posisi horizontal gini 1 kilo saya nggak kuat. Kurang lebih kurvanya seperti ini. Kelihatan lebih lurus dibanding yang 715. Karena memang ini lebih kaku ya 817. Saya pendekin dulu sedikit untuk pemberatnya. Dan saya kesampingin lagi. Nah ini kurva bendingnya kayak gini. Nah nilai aja sama teman-teman sendiri ya. Menurut saya sih ini kurva bendingnya bagus. Kalau saya angkat sampai sekitar 60 derajat ya kurang lebih dia masih naik. Ini masih naik ya. Kalau saya turunin ke bawah ya ngikut. Ini kerasa stiff banget dari blanknya. Dan menurut saya ini salah satu joran yang paling worth it sejauh ini. Yang rilis di akhir tahun dan di awal tahun. Semoga stoknya masih ada. Banyak sekali opsi pilihannya mulai dari 412, 614, 715, 817 atau 1020. Nanti kalian bisa pilih sesuai karakter targetnya. Mulai dari gabusan sampai black bass mungkin bisa-bisa aja. Ya sampai toman gitu 10-20 itu oke. Spinning bisa, bed casting juga bisa. Nah, kurang lebih ini yang bisa saya kasih lihat ke teman-teman tentang Daido Carnivore. Buat teman-teman yang tertarik, jangan lupa check out di link video ini atau di link deskripsi. Saya Fajar, mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.